Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbiha utawi kang papatnya nawawi utawi kang papatnya nawawi yang keempat dari yang membatalkan wudu. Talaqi basyaratai dzakarin wa unsa, itu bertemunya dua kulitnya laki-laki dan perempuan. Itu bertemunya dua kulitnya seorang laki-laki dan perempuan. Walau bila syahwatin, walaupun itu tanpa syahwat. Walau bila syahwatin, walaupun itu tanpa syahwat. Wa in kana, walaupun ono. Wa in kana laksanajan ono ahaduhuma sopo salah sijine zakar lan usa. Ahaduhuma sopo salah sijine zakar wa unsa. Mukrohan itu orang yang dipaksa. Temu Sid. Mukrohan itu orang yang dipaksa. Al-mayitan atau itu orang yang mati. Atau itu orang yang mati, lakin akan tetapi la yang kudu tidak batal. La yang kudu tidak batal. La yang kudu apa la yang tak itu? Hah? Yang kudu. Kalau yang kudu itu yang pasti tidak membatalkan. La yang kudu tidak membatalkan opo lamsun atau opo talaki ketemunya kulit wudu al-mayyiti wudunya orang yang mati. Wudu al-mayyiti wudunya orang yang mati. Atau begini redaksinya, la yantaki itu tidak batal opo wudu'ul mayyit. Wal muradulan utawi kang den karepaken bil basyarah kalawan basyarah kuna ing dalem iki bab. Wal muradulan utawi kang den karepaken bil basyarah kalawan basyarah kuna ing dalem iki bab wa sya'ri iku liyane rambut selain rambut, wasini lan selain gigi. Wasini lan selain gigi. Wadufri lan selain kuku. Ketemu Sid. Wadufri lan selain kuku. Kolah ngendika. Hu ing al-murad. Kolah ngendika hu ing al-murad syekhuna sapa guru ingsun itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Gurunya pengarang kitab ini namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sehingga kalau ada di kitab Fathul Mu'in Syekhuna yang dimaksud Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi kalau ketika ada Syekhina, gurunya guru saya, berarti yang dimaksud Imam Zakaria Al-Ansari. Guru saya, paham ya? Nah, pengarang kitab ini ulama India, Syekh Zainuddin Al-Malibari punya guru namanya Imam Ibnu Hajar. Makanya ketika ada Syekhuna dalam kitab ini yang dimaksud Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar itu ada dua. Kalau yang ahli fikih, yang fuqaha, yang ahli fikih namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi kalau yang ahli hadis
namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani yang ada hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seperti syarahnya Bukhari namanya Kitab Fathul Bari. Pengarangnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala ngendikahu ing almar sapa sayfuna sapa guru ingsun. Wa ghairu batinil aini lan selain bagian dalamnya mata. Lan selain bagian dalamnya mata wadzalika utawi mungkono talaki atau bertemunya kulit dianggap membatalkan itu liqaulihi ta'ala karena ada firman-Nya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aula mastumun nisa. Aula mastum. Utawa saling bersentuhan sapa sira kabeh. An-nisaa ing wong wadon. Ai lamastum tegese bersentuhan sapa sira kabeh. Ai lamastum tegese bersentuhan sapa sira kabeh. Wei sekilas penjelasannya hal-hal yang membatalkan wudu bagian yang keempat yaitu bertemunya kulitnya laki-laki dan kulitnya perempuan. Jadi anggaplah yang laki-laki dalam hal ini umpamanya Mas Kapit yang laki-laki, yang perempuan Mas Mbak Rosidah. Kulitnya bersentuhan tes batal walaupun tidak ada unsur syahwat. Paham? Walaupun tidak sampai kesetrum. Walaupun tidak ada syahwat maka wudunya batal. Toh sekalipun salah satunya dipaksa, yang perempuan dipaksa, bersentuhan. Kalau tidak, maka tubuhnya saya bakar. Jadi paksaan itu ada ancaman pada waktu itu juga, dan memang tidak bisa menghindar, tidak bisa kabur, tidak bisa minta pertolongan. Ayo bersentuhan, kalau enggak sekarang juga tubuh ini mau saya bakar, dan dia nggak bisa minta bantuan. Bedanya, ayo bersentuhan, kalau tidak besok mau dibakar. Nah, itu bukan paksaan karena ancamannya besok. Jadi halan. Pertama wujubut tahdid, adanya ancaman. Yang kedua halan, sekarang juga. Terus tidak bisa minta bantuan atau minta perlindungan atau melarikan diri atau melawan. Ini istilah paksaan dalam fikih. Paham ya? Makanya ketika paksaan dalam hal apa saja enggak sah. Dicerai umpamanya, yang suami dicerai, entah oleh mertuanya, entah oleh orang lain. Ayo mas, cerai istrinya. Kalau tidak sekarang juga mau dibunuh umpamanya. Kalau tidak sekarang juga rumahnya mau dibakar. Terus cerai, mencerai istrinya, ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena dipaksa, artinya cerainya tidak terjadi. Karena bukan kemauan sendiri. Atau kawin umpamanya. Naudzubillah menghamili si A, A-nya laki-laki ini dipaksa oleh mertuanya. Ayo nikah anak saya, kalau tidak, ini. Kalau tidak gini umpama. Akhirnya dia menikah. Menikah itu kan paksaan. Namanya mukrah, bukan mukhtar. Apa mukhtar? Mukhtar itu kemauan sendiri. Maka dalam fikih kalau ada seperti itu dipaksa, semuanya tidak terjadi karena bukan berangkat dari kemauan sendiri. Itu gambaran paksaan dalam fikih. Dalam hal ini, walaupun dipaksa, umpamanya tetap batal wudunya. Atau walaupun salah satu ada yang meninggal, contohnya karena cinta sehidup semati, ya,
Akhirnya suaminya yang punya wudhu, terus dia sempat menyentuh istrinya, entah mencium atau bagaimana, maka wudhunya batal. Tapi yang mayat wudhunya tidak batal. Jelas ya? Jadi yang batal hanya yang hidup saja. Adapun yang meninggal wudhunya tidak batal. Di sini bahasanya bersentuhan kulitnya seorang laki-laki dan perempuan. Oh, berarti selain kulit nggak menjadi masalah. Apa contohnya? Rambutnya saling bersentuhan, umpamanya. Rambutnya yang laki-laki panjang, yang perempuan nggak pakai kerudung umpamanya, bersentuhan, ya nggak apa-apa. Paham ya? Atau yang laki-laki menyentuh rambutnya perempuannya nggak apa-apa. Artinya wudhunya tidak batal karena itu bukan kulit. Atau giginya bersentuhan, atau tangannya menyentuh giginya, atau mungkin kakinya, terserah. Yang penting bukan kulit. Entah digambarkan seperti apa ya. Yang laki-laki kakinya menyentuh kulitnya perempuan, atau kuku, menyentuh kukunya. Yang perempuan kukunya panjang, akhirnya tersentuh oleh tangannya. Bagaimana? Wudhunya tetap tidak batal karena yang disentuh itu bukan kulit atau bagian dalam mata, bagian dalam. Tapi bagian dohir, bagian luar ini batal. Adapun bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan ini dianggap batal, ada dalilnya. Ada dasarnya, yaitu ayat Al-Quran, aula mastumun nisa. Ini dalilnya atau dasarnya yang oleh ulama fikih dijadikan sebagai rujukan.